Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di on nggak kameranya? Coba di on. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ucapan terima kasih Ibu ucapkan kepada Pak Ridwan yang telah memfasilitasi pertemuan kita menggunakan Zoom meeting. Yang berbahagia para mahasiswa-mahasiswi semester 6 yang sedang di rumahnya masing-masing atau pada aktivitas masing-masing sekarang. Mohon maaf Ibu ganggu pagi ini karena memang ada sesuatu yang sangat urgent, yang sangat mendesak untuk segera diinformasikan kepada semester 6 terkait kurikulum atau program MBKM ya. MBKM adalah apa namanya? MBKM, apa tuh singkatannya Pak Ridwan? Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Bu. Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya, teman-teman semuanya. Nah, ini terkait dengan informasi MBKM ini, Kementerian Agama memfasilitasi seluruh PTKIN untuk bergabung pada program MBKM melalui aplikasi yang dinamakan oleh Kementerian Agama yang disebut dengan Merpati ya. Aplikasinya untuk bergabung di apa namanya seluruh prodi pendidikan, seluruh prodi PTKIN untuk bisa bergabung dalam menjalani program MBKM ini melalui aplikasi ini. Dan sebelumnya kita sudah berkolaborasi bersama UIN Raden Fatah Palembang ya pada mata kuliah apa sebelumnya Pak Ridwan yang tahun lalu media ya, media pembelajaran bahasa Arab. Media pembelajaran. Nah, untuk saat ini ada mata kuliah terbaru yang belum ada di semester-semester yang kakak-kakak kelasnya tahun lalu, mata kuliah yang dinamakan apa namanya bahasa Arab di prodi pendidikan bahasa Arab. Kenapa mata kuliah ini harus disajikan? Karena memang kurikulum kita menginginkan yang lain ya, artinya berkembang, diberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk di masa depan agar mampu mengembangkan bahan ajar, ya mengembangkan bahan ajar sendiri ya, mengembangkan bahan ajar yang sudah Oh, kok keluar nih. Ibu posisi sedang di Semarang. Sedang di Semarang. Jadi mohon maaf jika sinyalnya agak kurang bagus. Ini karena ini sedang di rumah sahabat ya, di rumah teman ini padahal sudah di atas, sudah dekat Loh Mahfud, sudah di lantai 3. Sengaja untuk bisa agar sinyalnya bagus. Karena ada acara ICIS Kementerian Agama kebetulan harus mempresentasikan naskah yang diterima di International Conference yang diadakan di UIN Wali Songo Semarang. Jadi setelah rakor di Pangandaran kemarin, orang lain pulang ke Bandung, Ibu langsung menuju kota Semarang. Jadi sudah di Semarang. Apa ya atas gangguannya nih datang dan pergi sinyalnya. Perasaan saya ini sudah full ini ya kasih ini ya. Nah terkait tentang MBKM kembali lagi kita ke MBKM. Jadi seluruh prodi di PTKIN ya diharuskan untuk bisa bergabung di program MBKM Kementerian Agama ini melalui tadi sudah dibilangin aplikasi yang disebut Merpati di Kementerian Agama. Dan kami Prodi Pendidikan Bahasa Arab mendaftarkan mata kuliah
pengembangan bahan ajar. Nah, ini juga sama dengan mata kuliah yang dikembangkan, yang didaftarkan oleh UIN Raden Fatah Palembang, itu sama di pengembangan bahan ajar. Nah, kenapa kami undang semester 6 untuk mengikuti ini? Karena mata kuliah ini ada di semester 6, ya. Mata kuliah ini ada di semester 6. Jadi dianjurkan atau dimohon, bahkan mungkin nanti kalau memang pendaftarnya sepi, kami harus sedikit memaksakan begitu ya untuk bisa salah satu dari masing-masing kelas. Kok salah satu, salah banyak ya, dari masing-masing kelas. Seandainya angkatan ini ada berapa kelas Pak Ridwan? 5 atau 4? 5 Bu. 5 kelas. Seandainya masing-masing 5 kelas itu masing-masing 5 orang ya, 5 orang untuk mengikuti program ini, otomatis nanti artinya tidak mengikuti mata kuliah ini bersama Ibu di offline, Raden Fatah Palembang, ya, bersama UIN Raden Fatah Palembang, yang kebetulan ketua prodinya memang sahabat Ibu sendiri waktu kami kuliah S3 di UIN Maliki. Beliau juga nanti adalah pengampu mata kuliah ini. Jadi kita sama-sama mempost mata kuliah ini di apa namanya, di Merpati. Nanti mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang sebagian ikut bersama Ibu, dan kalian juga nanti sebagian, artinya sebagian kecil ikut bersama UIN Raden Fatah Palembang mengikuti mata kuliah ini, ya. Jadi mata kuliah ini disajikan di Merpati Kementerian Agama untuk bisa kolaborasi antara apa namanya, perguruan tinggi PTKIN di Indonesia, terutama terkait tentang student exchange, ya. Jadi pertukaran mahasiswa, ya, pertukaran mahasiswa UIN Bandung dengan UIN Raden Fatah Palembang. Tapi nanti pada ininya Pak, kita membuka satu kelas. Satu kelas itu kan sebetulnya lebih dari 25 orang, ya. Jadi nanti Bu akan share bahwa sorry. Bahwa Prodi Pendidikan Bahasa Arab ini membuka mata kuliah ini, nanti Kak Ibu akan share di grup PPPBA yang seluruh ketua Prodi Bahasa Arab se-Indonesia kumpul di sana. Jadi nanti mereka bisa ikut bergabung selain UIN Raden Fatah Palembang, yang lain pun bisa ikut bergabung, universitas lain maksudnya bisa ikut bergabung bersama kita di Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, untuk yang kenapa kalian harus ikut ke Raden Fatah Palembang, satu, kami memang sudah ada MOU, ya, MOU bersama PBA UIN Raden Fatah Palembang. Selain juga kita menindaklanjutinya MOA, ya, sekarang dengan kegiatan student exchange, belajar bersama tapi melalui online. Tapi mungkin kalau di sini di UIN Bandung insya Allah mungkin nanti hybrid, ya. Jadi artinya ada yang di kelas dan ada yang online di apa namanya, di Zoom. Tapi walaupun nanti daftarnya di sana kuliahnya online, tetap kalian tidak boleh ini, ya. Jadi harus serius karena memang kita ikut di universitas lain. Jaga nama baik prodi, jaga nama baik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, tentunya jaga nama baik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, bahwa nanti yang ikut bergabung untuk kuliah MBKM bersama di Merpati itu agar serius mengikutinya, walaupun di situ ini kan online, ya. Jadi kalian mengikutinya online bersama dosen yang di UIN Raden Fatah Palembang. Mungkin itu sedikit informasi tentang apa namanya, MBKM, ya, MBKM yang dilakukan bersama Kementerian Agama melalui aplikasi yang disebut Merpati. Nah, nanti untuk selanjutnya setelah ini Pak Ridwan akan mensimulasi bagaimana sih caranya kalian bisa mendaftar sebagai mahasiswa yang mengikuti program ini di aplikasi Merpati Kementerian Agama. Gitu, ya.
Nanti jika ada pertanyaan kita bahas setelah sosialisasi Pak Ridwan, begitu. Silakan Pak Ridwan untuk bisa mensosialisasikan bagaimana sih caranya kalau ikut bergabung kuliah di luar bersama universitas lain, ya. Silakan Pak Ridwan. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. kita hormati ya Ibu Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab yang sedang bertugas di luar kota, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan keberkahan, amin. Adik-adik mahasiswa semuanya, ini langsung saja mohon diperhatikan ya. Sebelumnya saya izin konfirmasi saja dulu untuk memastikan saja. Kosma atau perwakilan kelas A ada? Ada ya. Ali, kelas B? Coba siapapun yang kelas B. Kelas C ada? Kelas C hadir, Pak. Hadir. Kelas D? Hadir, Pak. Hadir. Kelas E? Hadir, Bapak. Hadir ya. Nanti silakan saling memberitahukan saja. Pertama, ini saya izin share screen dulu ya. Sudah kelihatan di layarnya? Semoga sudah kelihatan ya. Sudah. Sudah ya. Oke, pertama MBKM ini adalah sistem yang diterapkan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi negeri dari kurikulum Merdeka ya, begitu. Jadi MBKM itu singkatannya dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kegiatan MBKM sebetulnya untuk Kementerian Agama itu ada beberapa kegiatan ya, atau beberapa mekanisme pembelajaran ya. Pertama ada pertukaran mahasiswa, student exchange. Ini seharusnya dilakukan secara offline. Jadi ketika ada mahasiswa dari UIN Bandung yang mengambil mata kuliah di luar UIN Bandung yang kurikulumnya sama dan mata kuliah yang disajikan sama, itu diperbolehkan untuk ikut belajar di sana. Begitupun sebaliknya ya. Di kita secara pelaksanaan kemarin sudah ada MBKM dari UIN Lampung ke UIN Bandung mengambil mata kuliah media pembelajaran bahasa Arab yang dosennya Pak Odang. Tapi dari kita keluar itu belum ada ya. Tapi ada yang masuk MBKM di luar negeri itu ya, salah satunya adalah Ruli dan Muhajir begitu ya. Pertama ada student exchange, kemudian magang atau praktek kerja, asistensi mengajar, penelitian riset, proyek, sampai dengan moderasi beragama ya. Nah, ini bisa dikonversi nilainya kalau kalian mengambil mata kuliah di sana dengan sistem yang diakui oleh Kementerian Agama itu menggunakan aplikasi Merpati kemenag.co.id itu diperbolehkan. Tapi untuk sekarang itu hanya diperbolehkan secara pelaksanaan pertukaran mahasiswa saja begitu ya. Caranya pertama, ini saya coba simulasikan. Kalian silakan ketik Merpati Kemenag. Nanti akan muncul di webnya ya. Jadi tidak aplikasi download tapi aplikasi web di sini. Nah, kemudian harus registrasi akun mahasiswa begitu ya. Syaratnya kalian harus registrasi akun mahasiswa supaya bisa mengkontrak mata kuliah dan mengikuti perkuliahan di luar kampus UIN Bandung ya. Isikan NIM, kemudian nama mahasiswa, nomor HP, username atau email saja ya. Kemudian password, ulangi, pilih perguruan tinggi, ini UIN Bandung ya. Nah, nanti silakan dipilih UIN Bandung, fakultas dan program studi, kemudian ajukan ke prodi. Ya, nanti kalau sudah selesai akan kami cek ya. Ini akun prodi untuk pelaksanaan MBKM ini. Ini ada 2 pengajuan akun mahasiswa. Nah, ini ada yang sudah hadir apa belum? Ini sudah daftar sendiri atau didaftarkan begitu ya? Atas nama Putri Dinda dan Ahmad Fawais begitu ya. Nanti silakan daftar. Kemudian untuk akun dosen nanti akan berbeda lagi ya. Ini sudah saya inputkan semua dosen pendidikan bahasa Arab.
Jadi bisa masuk. Kemudian untuk akun mahasiswa yang sudah disetujui itu baru satu ya. Ini juga pakai email saya untuk kebutuhan simulasi saja hari ini ya. Dan yang lain juga yang pakai laptop karena mungkin terbatas ya. Sambil menjelaskan, mohon bantuannya untuk men-screenshot ya untuk pelaporan, untuk kebutuhan pelaporan nanti. Ini atas nama Davina Fauzia, gitu ya. Nah, karena sekarang sasarannya adalah mahasiswa semester 6, saya coba masuk untuk akun mahasiswa ya. Kalau sudah registrasi dan sudah disetujui, kemudian sudah muncul di akun daftar mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab, itu sudah bisa login ya. Nah, untuk Davina itu tadi akunnya, username-nya ini ya, Davina. Nanti silakan dirubah saja ya, atau konfirmasi ke saya, atau nanti akan saya hapus lagi akun Davinanya, silakan daftar lagi saja ya. Nah ini jadi tampilan awal ketika nanti teman-teman mahasiswa masuk pada akun Merpati Kemenag ini, begitu ya, tampilannya akan seperti ini. Kemudian silahkan klik rencana studi ya. Nah, pas klik rencana studi, itu silahkan pilih mata kuliah. Ini untuk semester genap ya. Jadi misal, kalian kan di UIN Bandung itu ada 11 mata kuliah. Kalau ingin punya pengalaman lain, mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain, silakan dicek yang ada mata kuliah yang sama, itu apa? Kemarin juga yang ngambil mata kuliah ke UIN Bandung itu dari BSA sebetulnya, BSA Raden Patah Palembang ya kalau nggak salah, ngambil di kita, tapi ngambil mata kuliah media pembelajaran bahasa Arab. Kenapa? Karena ketika dikonversi, ada mata kuliah yang sama di BSA pun ternyata ada media pembelajaran bahasa Arabnya begitu ya. Contoh, ini mata kuliah yang sudah muncul ya dari semua PTKI, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Ini UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Adab dan Humaniora itu menyajikan mata kuliah Alkitabah Al-Ibdaiyah ya. Jadi kalau sekarang kan tidak ada ya Alkitabah Al-Ibdaiyah ya, itu untuk semester ganjil ya kalau di kita ya, berarti nggak bisa ngambil. Nanti cek di sini. Misal UIN Bandung itu yang PBA itu sudah menyajikan di MBKM itu mata kuliah ini pengembangan bahan ajar bahasa Arab ya, 2 SKS, hanya satu kelas saja yang difasilitasinya, kuotanya 35 begitu ya. Misal mengambil mata kuliah tarjamah ya, di kita ada tarjamah kutub muasiroh ya. Di sini mata kuliah untuk MBKM-nya itu ada IAIN Metro dan IAIN Metro dua-duanya ya, Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora. Ini ada dua mata kuliah yang disajikan. Ini nampaknya pertama terjemah Arab Indonesia dan ini terjemah Indonesia Arab. Online ya, ini pasti online kalau sekarang karena tidak mungkin offline. Mata kuliahnya disajikan pada hari Kamis dan Senin. Silakan nanti sesuaikan. Kalian misal setelah nanti muncul rilis jadwal di PBA UIN Bandung, pastikan tidak bentrok dengan mata kuliah MBKM. Misal mau mengambil ini apa pada hari Kamis ya, nanti silahkan dikontrak saja seperti ini, begitu ya. Nah nanti statusnya ini akan muncul belum disetujui pembimbing akademik begitu. Seharusnya nanti pembimbing akademik juga ikut terlibat ya. Ini harus disetujui pemimpin akademik dari kampus sananya atau boleh dari admin prodinya saja langsung. Kampus IAIN Metro. Oh enggak, ini Davina ya. Davina nanti akan dibantu saya melalui akunnya Ustadz Aep, pembimbing akademiknya Pak Aep ya. Melalui akun pembimbingnya Pak Aep akan disetujui dan diajukan untuk ke sana ya, disetujui oleh admin sana. Ini contoh saja, nanti akan dihapus ya karena kepentingan simulasi saja. Nanti silakan dipelajari kartu studinya dan ini hanya sedikit tampilan ininya ya. Davina, jadi ini sudah ngambil mata kuliah satu. Jadi mata kuliah tarjamah itu boleh
di sini misalnya dicoret, atau nanti kita karena sudah MOU dengan UIN apa tadi teh Curup ya kalau nggak salah, dengan buka prodi itu, silakan nanti diperhatikan ngambil mata kuliah. Raden Fatah, Bang. Oh iya, Ya, Raden Raden Fatah Fatah Palembang. Palembang. Nanti akan kami informasikan mata kuliah yang disajikan oleh Raden Fatah Palembang itu mata kuliah apa. Silakan kalian ngambil mata kuliah itu. Ya, caranya seperti tadi, buat akun dulu, nanti konfirmasi, nanti akan saya cek saja di akun saya, akan saya setujui, silakan nanti mulai login begitu ya. Ini contoh tadi Davina sudah ngambil satu mata kuliah. Begitu ya. Sudah ambil satu mata kuliah, kita coba cek ya. Ini yang kemarin ya. Mata kuliah kemarin desain multimedia yang kemarin itu. Nah, pendaftaran peserta ini dari berarti harus masuk dulu pakai akunnya yang Ustadz Aep ya. Catatannya kalian ini saja apa, buat akun, nanti akan disetujui verifikasi akun. Oh, ini sudah banyak tuh, Aliza, Shakira, kayaknya sudah 2 ya. Di nanti akan diverifikasi ya. Kemudian untuk Davina nanti harus menggunakan akun yang Ustadz Aib ya untuk memverifikasi itu. Jadi nanti akan dikontak oleh admin prodi Raden Fatah Palembang kalau sudah mengkontrak mata kuliah itu. Contoh yang MBKM dulu itu, ini saya yang buatkan grup ini ya. Ini bukti bahwa MBKM itu sudah berjalan pada semester kemarin. Saya buat dibuat oleh Anda pada 2 September 2023. Nah, anggota-anggotanya ini kayaknya Raden Patah kemarin ya. Ini kebetulan perempuan semua ya yang kontrak mata kuliahnya. Nah, yang mengampunya Pak Odang begitu. Ini Google Meet tuh pada hadir, kemudian tugasnya dan lain-lain, nanti nilainya juga akan dimasukkan di sini ya. Jadi tinggal nanti kalian mengkonversi saja nilai dari merpati ke salam ya kalau di kita, kalau di mereka mungkin nggak tahu apa. Mungkin sementara itu saja yang bisa disampaikan. Silakan selanjutnya sesi tanya jawab saja ya. Mungkin itu. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Kaprodi atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya sekilas tadi penjelasan dari Pak Ridwan tentang mata kuliah apa saja yang disajikan oleh PTKIN di Merpati ya. Jadi banyak yang sudah disajikan tapi memang tidak bisa kita ambil jika mata kuliah itu tidak ada di seandainya kalian di semester 6, semester genap apa saja mata kuliahnya. Makanya sekarang yang sudah deal untuk bisa mengikuti ini adalah semester 6 karena mata kuliahnya sama dengan Raden Patah Palembang, yaitu pengembangan bahan ajar, maka Ibu kumpulkan di semester 6 gitu. Ada pertanyaan? Coba sampai di sini. Halo? Arga? Sok Arga Azura. Arga mau bertanya? Atau cukup jelas? Sudah jelas apa yang kami sampaikan baik dari Ibu sama Pak Ridwan? Jelas? Ibu izin bertanya. Ibu Oke, izin. silakan nih Ken. Ibu, itu kan kita tuh ngambil mata kuliah di kampus sana. Nah, itu kan dibatasi kuotanya. Tadi kata Pak Ridwan ada 35 mahasiswa.
Nah, gimana kalau setiap kelas dari kita tuh ada yang pengen banyak ikut gitu, Bu. Hmm. Jadi gimana, Bu? Nah, ke Tapi kalau masalah kita ini, iya, kalau kita ikut ke sana, kita juga tergantung bagaimana UIN Raden Fatah Palembang itu nggak biasa membuka ya? kelasnya berapa, gitu ya. Membuka kelasnya berapa. Kalau seandainya memang Oh, cuma sempat. satu itu berarti 30 cukup hanya 35 orang saja gitu yang bisa bergabung di apa namanya? Di mata kuliah tersebut di Merpati. Jadi di sana itu bagaimana disajikan, kita bisa nambah kelas nggak Pak Ridwan ya? Bisa ya kalau seandainya di situ. Bisa Bu, nambah Kalau kelas kuota bisa, cuma nanti yang ACC-nya itu dari kampus yang dituju iya. gitu. Apakah yang diterimanya ini diterima, ini enggak, ini enggak. Nah gitu. Jadi Hmm, bisa bisa kita nanti menjadi skala prioritas ya kalau sudah ada mm-mm. komunikasi awal Ya gitu. dengan Jadi kampus ini tersebut. sekedar menginformasikan saja. Nanti kalaupun ke depannya seandainya ternyata banyak gitu yang mau ikut ke apa namanya ikut MBKM ke universitas itu seandainya. Nanti kita komunikasikan. Ini memang apa namanya hasil deal-dealan kita ya sebagai penyelenggara, artinya Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Bandung dengan Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Raden Fatah Palembang di sana. Jadi kira-kira kita membuka kuota itu kan bukan nanti itu yang mendaftar soalnya bukan cuma UIN Bandung gitu ya. Ketika dibuka di Merpati, siapapun seluruh apa namanya Prodi Pendidikan Bahasa Arab se-Indonesia yang ada di apa namanya di universitas lain yang lainnya maksudnya boleh ikut dalam program ini gitu. Seperti itu, Neng Niken. Baik, Bu. Oke. Karena nanti tuntutan kurikulum kalian, kurikulum implementasi kurikulum Merdeka ini kan memang mata kuliah pengembangan bahan ajar sangat-sangat diperlukan untuk memberikan pengalaman bagaimana cara kita membuat pengembangan-pengembangan dalam bahan ajar, baik itu pengembangan bahan ajar materinya ataupun medianya dan lain-lain itu nanti terkait tentang pengembangan itu. Ada lagi tadi yang bertanya selain ini kan? Dan tambahannya Bu, kayaknya kalau ada nanti silakan cek mata kuliah yang disajikannya apa. Kalau ada yang mau perbaikan nilai, mungkin bisa melalui MBKM ini begitu. Hmm. Kalau di semester lama misal ada yang nilainya D atau E, bisa ngambil mata kuliah di luar kampus, nanti tinggal konversi di sini gitu. Tapi tidak melebihi SKS yang sudah disajikan gitu ya. Ya, Syaratnya itu aja, tidak melebihi SKS yang disajikan di semesternya gitu. Seandainya semester 6 SKS-nya berapa? semester 6 itu 20 20 SKS. 20, seandainya masih bisa kesempatan 4 SKS ya. Mm-mm. Boleh tuh dicek di sini kira-kira mata kuliah yang kemarin nilainya apa ikut aja ke sini seandainya yang disajikan di Merpati ini ada nggak mata kuliah saya yang tertinggal kemarin agar tidak usah mengulang tahun depan sesuai mata kuliah itu ada disajikan tapi kita bisa melalui ini gitu ya bisa melalui MBKM ini. Begitu sudah cukup jelas tidak? Halo? Gimana teman-teman? Nanti bisa berkoordinasi atau langsung ya ke Pak Ridwan atau ke Ibu kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut, dikonfirmasi lebih lanjut, kita akan melayani melalui ya apa datang langsung ke prodi, berdiskusi dan lain-lain gitu ya. Begitu saja. Mohon maaf jika sinyalnya datang dan pergi ya. Sekali lagi ini dari Ibu posisi sedang di Kota Semarang. Sudah jelas tidak? Masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, Cukup sekarang jelas, Bu. on kamera ya kita untuk di apa namanya share screen-nya di off dulu, di kameranya di on. Oke. Silakan nanti fotonya sama Pak Ridwan di foto slide 1 sampai slide 3. Alhamdulillah jadi sudah 56 orang ya yang ikut bergabung. Ya. Silakan Pak Ridwan. Terima kasih sebelumnya semester 6 tetap semangat ya semangat selalu dan nanti di akhir semester insya Allah kita akan juga karena kalian menuju semester akhir maka nanti ada workshop
yang workshop penulisan tugas akhir dan juga publikasinya. Insya Allah kita akan undang dari luar UIN Sunan Gunung Jati Bandung juga sebagai pemateri, sebagai narasumber untuk membekali kalian bagaimana menyelesaikan studi dengan baik. Otomatis nanti termasuk juga nantilah kalau ini mah nanti kita bahas secara khusus offline di kelas ya, apa tujuan dari program-program penulisan tugas akhir dan juga publikasi nanti itu. Jadi semester 6 ini sudah tidak lagi harus main-main, semuanya sudah fokus untuk bisa menuju akhir studi ya, sudah serius, tidak lagi bermain-main dalam artian santainya sudah mulai dikurangi, fokusnya sudah mulai harus punya deadline bagaimana kita harus menyelesaikan studi tepat waktu dan lain-lain gitu ya. Terima kasih banyak. Sebelumnya silakan Pak Ridwan untuk di screenshot Ibu akhiri dengan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, start ya. wabarakatuh. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Ya, sip. Nanti saya kirim ininya ya, fotonya. Mungkin itu saja ya Bu ya. Terima kasih. Silakan nanti lebih lanjutnya boleh menghubungi saya ya. Bapak, Ya, kenapa Neng? mohon maaf izin nanya lagi, Pak. Kan semester 6 itu kalau di pengisian KRS-nya kan itu udah 23 SKS. Sedangkan di SKS itu nggak ada, di mata kuliah itu nggak ada pengembangan bahan ajar. Nah, kalau misalnya kita ngambil yang di Palembang tadi, berarti jadinya 25 SKS, Pak. Ya, enggak Neng nih kan. Jadi yang pengembangan bahan ajar itu yang disajikan di UIN kita untuk diambil oleh oleh mahasiswa luar UIN ya. Itu di kitanya di semester 4 di mereka mungkin nggak tahu semester berapa. Cuman untuk di angkatan kalian semester 6 itu pastikan dicek nanti di yang sudah saya ketahui ya, ada baru tarjama yang muncul itu sama PTK, penelitian tindakan kelas. Itu silahkan, jadi tidak ngambil double ya, ngambil di UIN Bandung 10 mata kuliah. Jadi kan cuman kalau misalkan yang diambilnya statistika di luar, berarti kalian cuma ngambil 20 SKS. Nah, yang 3 SKS-nya itu bisa ngambil mata kuliah di